Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Saptanto Joko Suprapto, MP, selaku dosen mata kuliah Geokimia Eksplorasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Yang saya hormati, Kang Jaka Satria Sagala selaku pembimbing kelompok 3, serta para presentator yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi program studi Teknologi Biologi Angkatan 2024 Kelas B, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel biokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur Cu, Pb, Zn, Ba, dan Mo dalam keadaan sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Riza, mahasiswi program studi Teknologi Geologi Angkatan 2024 selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kamera serta menjaga fitur audio tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung agar acara dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari pembimbing kelompok, 3. Sesi pemaparan kelompok, 4. Sesi foto bersama. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memasuki susunan acara pertama, yaitu sambutan kelompok. Kepada Kang Jaka, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Bapak Insinyur Sapanto Joko Suprapto MT dan juga teman-teman dari Geologi Angkatan 2024. Pada hari ini mahasiswa-mahasiswi PEP akan mempresentasikan, khususnya kelompok 3, akan mempresentasikan hasil sebaran unsur di daerah Sumatera Barat. Nah, data-data tersebut diperoleh dari hasil eksplorasi geokimia tanah. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui persebaran unsur serta daerah target atau daerah prospek yang dapat dijadikan acuan untuk tahap tindak lanjut eksplorasi. Nah, pada kelompok 3 ini akan dibahas mengenai asosiasi unsur yang dijumpai pada endapan logam dasar CuPBZN. Nah, berdasarkan data geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan kelompok yang dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memandu jalannya acara. Perkenalkan, saya Firly Tianis Ramadhani Farsya, mahasiswi program studi Teknologi Geologi Angkatan 2024, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi hasil pada hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya membacakan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Pertama, kepada seluruh peserta diharapkan untuk tetap mengaktifkan fitur kamera. Kedua, saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menjaga fitur audio tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung agar acara berjalan dengan tertib dan kondusif. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur-unsur Cu, Pb, Zn, Ba, dan Mo. Adapun setiap presentator akan diberikan waktu pemaparan selama 10 menit. Untuk mengefisiensikan waktu, pemaparan pertama mengenai unsur Cu akan disampaikan oleh Saudara Haikal Malik Fawasapriana. Untuk Saudara Haikal Malik Fawasapriana dipersilahkan.
Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Malik Fawasapriana dengan NIM 24131019. Di sini akan mempresentasikan hasil analisis geokimia dengan judul Sebaran Unsur CU Sampel Geokimia Tanah Daerah Sumatera Barat. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Geokimia Eksplorasi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola sebaran unsur tembaga di wilayah Sumatera Barat. Boleh next? Next lagi. Sebelum masuk ke analisis, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari penelitian ini. Geokimia tanah merupakan salah satu metode eksplorasi yang digunakan untuk mengetahui distribusi unsur mineral di suatu wilayah. Unsur tembaga Cu memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering berasosiasi dengan sistem mineralisasi. Pemetaan sebaran unsur Cu menjadi prioritas dalam survei geokimia untuk mendeteksi zona mineralisasi. Sumatera Barat memiliki kondisi geologi yang kompleks serta potensi mineral logam yang cukup besar. Analisis sebaran Cu diperlukan untuk mengidentifikasi zona anomali geokimia dan area prospek mineralisasi. Hasil pemetaan geokimia tanah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan fokus kegiatan eksplorasi mineral. Boleh next. Masuk ke metode penentuan besar nilai ambang menurut Ross dan kawan-kawan pada 1979. Caranya membandingkan nilai rata-rata yang tercantum dalam literatur, rata-rata pada kerak bumi atau batuan. Mengambil sejumlah kecil nilai yang berada pada bagian ekor atas suatu populasi, menghitung menggunakan rumus nilai rata-rata, ditambah 2 atau 3 kali nilai simpangan baku. Mengidentifikasi kelompok atau gugus sampel yang diperkirakan sebagai anomali pada peta simbol konsentrasi unsur, membandingkan hasil pengolahan data dengan temuan penyelidikan pendahuluan di wilayah yang diteliti atau di wilayah yang memiliki kemiripan karakteristik geologi dan geokimia. Mengolah data menggunakan grafik probabilitas. Boleh lanjut? Boleh di next? Langkah pertama dalam pengolahan data adalah menentukan nilai ambang menggunakan metode Ross dan kawan-kawan pada 1979. Ada dua cara yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama, membandingkan data dengan harga global yang ada dalam literatur berdasarkan tabel referensi Ross dan kawan yang sebelumnya. Udah benar yang tadi. Sorry. Ya. Nilai CU pada berbagai jenis batuan berkisar antara 44 ppm pada batuan karbonat hingga 87 ppm pada batuan beku basa. Untuk kerak bumi, nilai rata-rata Cu adalah 55 ppm. Kedua, menggunakan grafik unsur. Dari grafik yang telah dibuat, kita mengambil nilai yang terpisah sendiri sebagai nilai anomali titik yang menyimpang jauh dari kelompok utama. Data dianggap sebagai anomali geokimia. Masih terkait nilai ambang pada slide ini, kita dapat melihat hasil perhitungan statistik dari 1487 data sampel. Diperoleh rata-rata 27,8 ppm dengan simpangan baku 75,03 dengan nilai batas anomali kuat dengan rumus X plus 2S yaitu 177,85 ppm dengan nilai batas anomali sangat kuat ada di 252,88 ppm. Ini dihitung menggunakan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali simpangan baku dengan syarat data telah terdistribusi normal atau log normal. Selain itu, dengan merujuk pada tabel contoh unsur
target dan pathfinder elemen, diketahui bahwasannya Cu merupakan unsur target utama pada asosiasi tembaga porfiri. Sementara unsur pathfinder yang meliputi Zn, Au, Re, Ag, dan As. Boleh dilanjut? Sebagai pembanding, kita juga menggunakan peta gabungan unsur Cu Sumatera dari peta Bapak Sabtanto pada tahun 2008. Dari peta tersebut terlihat bahwasannya konsentrasi Cu yang lebih tinggi cenderung berada di jalur magmatik pegunungan Bukit Barisan yang konsisten dengan hasil pemetaan kita. Next. Pengolahan data dilakukan menggunakan dua alat bantu utama, ada grafik probabilitas dan histogram. Dari grafik probabilitas terlihat bahwa sebagian besar data mengikuti distribusi log normal dengan beberapa titik yang menyimpang di ujung kanan. Ini mengindikasikan adanya anomali dengan kadar tinggi. Histogram juga menunjukkan distribusi yang condong ke kanan, right skewed, mencerminkan dominasi data dengan kadar rendah dan sejumlah kecil data dengan kadar sangat tinggi yang merupakan kandidat anomali. Next. Masuk di masuk ke data sampel geokimia. Berikut adalah ringkasan data sampel yang digunakan. Jumlah sampel terdapat di 1.487 titik dengan kadar Cu tertinggi 2.780,9 ppm dengan kadar Cu terendah ada di 1,3 ppm. Data diurutkan dari yang tertinggi ke terendah kemudian dihitung persentase kumulatifnya untuk keperluan penentuan kelas anomali. Terlihat bahwa nilai 2.780,9 ppm berada sangat jauh di atas nilai rata-rata yang menandakan adanya anomali ekstrim pada titik tersebut. Next. Selanjutnya, data dibagi menjadi 7 kelas berdasarkan persentil distribusi. Ada di kelas 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 25%, dan 35%. Di 2,5%, diindikasikan sebagai anomali kuat sampai sangat kuat. Terdapat rentang kadar Cu-nya ada di 88,5 sampai 2.780,9 ppm. Di kelas 5% terdapat rentang kadar Cu 57,6 sampai 87,0 ppm. Di kelas 7,5 terdapat rentang kadar Cu 41,5 sampai 57,2 ppm. Di kelas 10% terdapat 32,7 sampai 41,3 ppm. Dengan di selanjutnya terdapat di kelas 15% dengan rentang kadar Cu 25 sampai 32,6 ppm. Di kelas 25% terdapat 15,1 sampai 24,9% ppm. Di kelas 35% terdapat 1,3 sampai 15 ppm. Boleh lanjut. Dan inilah hasil akhir dari peta sebaran unsur Cu sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Peta ini dibuat menggunakan metode interpolasi spasial di ArcGIS. Warna merah menunjukkan konsentrasi tertinggi 88,5 sampai 2.780,9 ppm, sementara warna biru gelap menunjukkan konsentrasi terendah ada di 1,3 sampai 15 ppm. Dari peta ini terlihat bahwa anomali Cu tidak tersebar merata, melainkan konsentrasi di titik-titik tertentu yang membentuk pola yang berkaitan dengan struktur geologi. Setidaknya terdapat 5 daerah yang menunjukkan konsentrasi anomali tinggi, dan kita akan bahas satu persatu. Boleh, next. Berdasarkan analisis peta, telah diidentifikasi 5 daerah target. Di target yang pertama itu di bagian selatan Kabupaten Solok, di target kedua bagian tengah Alahan Panjang, di target ketiga di bagian tengah Kabupaten Tanah Datar, yang target keempat di bagian timur Kabupaten Sijunjung, dan target kelima di bagian utara Kabupaten 50 Kota. Masing-masing target ini memiliki karakteristik geologi yang berbeda yang akan kita ulas lebih detail. Sebagai referensi tambahan, peta dari Minerbawan menunjukkan keberadaan IUP dan izin pertambangan di wilayah ini yang mengkonfirmasi potensi mineral logam di daerah-daerah target tersebut. Next. Pada slide ini menampilkan distribusi izin usaha pertambangan IUP
dan potensi mineral Sumatera Barat. Terlihat bahwa beberapa titik anomali CU yang kita temukan berada di sekitar atau berdekatan dengan wilayah IUP mineral logam yang sudah ada. Hal ini bisa menjadi indikasi pendukung kita bahwa zona anomali geokimia tersebut memang memiliki potensi ekonomis yang nyata. Boleh next? Di target pertama berada di Kabupaten Solok dengan nilai CO tertinggi mencapai 2.780,9 ppm, nilai tertinggi dalam seluruh dataset. Secara litologi, daerah ini berada pada satuan batu gunung api asam dengan kode formasi KVU dan berdekatan dengan intrusi diorit. Nilai CO yang sangat tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas hidrotermal yang membawa mineralisasi tembaga melalui rekahan. Dari peta geologi, area target didominasi batuan vulkanik yang berada dekat kontak dengan batuan intrusi, kondisi ideal bagi pergerakan fluida mineralisasi, konsentrasi anomali CU yang terlihat pada peta geokimia mendukung interpretasi ini. Korelasi antara intrusi diorit, batuan vulkanik, dan rekahan struktur menunjukkan potensi mineralisasi tembaga yang sangat prospektif di daerah ini. Boleh di next. Masuk ke target kedua berada di wilayah Alahan Panjang dengan nilai CU sebesar 309 ppm. Secara litologi, area ini tersusun dari formasi kuantan yang didominasi oleh batu pasir kuarsaan dan filit. Berbeda dengan target satu, batuan ini kurang mendukung proses mineralisasi CU secara intensif dibandingkan batuan vulkanik. Meski demikian, dari peta geologi terlihat area target berada di sekitar kontak litologi dan zona struktur, sehingga CU kemungkinan terbentuk akibat sirkulasi fluida hidrotermal melalui rekahan batuan. Anomali pada target kedua ini lebih dipengaruhi oleh struktur geologi dan kontak batuan formasi kuantan, menghasilkan kadar CU yang relatif lebih rendah dibandingkan target satu. Boleh next? Masuk ke daerah target yang ketiga terletak di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Desa Tanjung Barulak dan Batu Taba, dengan nilai anomali CU sebesar 175,9 ppm. Secara litologi, daerah ini terdiri dari anggota filit dan serpih formasi kuantan, lapisan batu gamping, serta batuan granit. Anomali CU pada tanah kemungkinan terkait dengan pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh aktivitas magmatik dan intrusi granit. Filit, serpih, dan batu gamping dapat berfungsi sebagai medium pengakumulasian CU melalui rekahan, foliasi, atau proses alterasi hidrotermal. Nilai anomali yang melebihi ambang batas mengindikasikan adanya pengayaan unsur tembaga di area ini. Boleh di next. Target yang keempat berada di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Desa Kumanis dengan nilai anomali CU sebesar 172,8 ppm. Litologi area ini serupa dengan target yang ketiga, tersusun dari filit dan serpih formasi kuantan, lapisan batu gamping, serta batu tubuh granit. Anomali CU kemungkinan besar disebabkan oleh pelapukan batuan yang dipicu oleh aktivitas magmatik terkait intrusi granit. Filit, serpih, dan batu gamping berperan sebagai tempat akumulasi tembaga melalui rekahan, foliasi, maupun alterasi hidrotermal. Nilai anomali yang relatif tinggi mengindikasikan potensi pengayaan unsur tembaga di lokasi ini. Boleh di next. Masuk ke target yang terakhir, yaitu target yang kelima, terletak di Kabupaten 50 Kota, khususnya di Desa Ampalu dan Halaban, dengan nilai anomali CU sekitar 156,8 ppm. Secara stratigrafi, lokasi ini berada pada bagian bawah formasi kuantan dan terkait dengan keberadaan tubuh granit. Anomali CU kemungkinan timbul akibat pelapukan batuan yang dipengaruhi aktivitas magmatik dan intrusi granit yang bertindak sebagai sumber fluida pengangkut mineral. Batuan penyusun formasi kuantan juga berperan sebagai media penyebaran dan pengumpulan tembaga melalui proses alterasi dan pelapukan. Nilai anomali ini mengindikasikan adanya potensi pengayaan unsur tembaga di area penelitian. Next, boleh. Masuk ke kesimpulan dari analisis terhadap 1.487 data sampel, telah berhasil diidentifikasi 5 daerah target anomali CU yang memiliki potensi mineralisasi tembaga nilai ambang anomali kuat ditetapkan pada 177,85 ppm dan target 1 di Kabupaten Solok menunjukkan nilai tertinggi hingga 2.780,9 ppm dengan kontrol litologi dan struktur yang paling prospektif. Boleh next. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sebaran unsur CU sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat.
Semoga hasil ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan kegiatan eksplorasi mineral logam yang lebih terarah di wilayah Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan unsur PB akan disampaikan oleh Saudari Vincentia Dina Kaharapeni. Untuk Vincentia Dina Kaharapeni, persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran unsur PB sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Bisa di next. Baik, kita masuk ke latar belakang. Sumatera Barat memiliki potensi geologi yang tinggi karena dilalui oleh sesar-sesar besar Sumatera yang berperan dalam mengontrol proses mineralisasi dan sirkulasi fluida hidrotermal. Sebanyak 1.487 sampel geokimia tanah telah dikumpulkan dengan kadar PB yang bervariasi antara 1,9 ppm hingga 122,8 ppm. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai ambang dan juga anomali geokimia. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk memetakan sebaran unsur PB, mengidentifikasi zona-zona anomali, serta menentukan daerah target prospek yang direkomendasikan untuk tahap eksplorasi lanjutan. Bisa di next. Eh, Menurut metode penentuan besar nilai ambang ROS DKK 1979 itu dibagi ada 6. Yang pertama adalah dengan membandingkan harga rata-rata yang ada dalam literatur. Nah, pada unsur PB itu sendiri, nilai rata-rata di kerak bumi itu bernilai 13. Kemudian yang kedua, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor, sebelah, atau satu populasi. Nah, yang bisa kita lihat di sini nilai yang terpisah atau bisa disebut juga dengan outlier. Bisa di next. Kemudian yang ketiga adalah menghitung dengan rumus rata-rata ditambah 2 atau 3 kali simpang baku. Nah, dengan total data 1.487 dengan nilai rata-rata 18,7 memiliki simpang baku 10,98 dan memiliki nilai batas anomali kuat di angka 40,62 dan juga nilai batas anomali sangat kuat di angka 51,60. Kemudian yang keempat, dengan melakukan pengenalan kelompok unsur yang diperkirakan seharusnya berasosiasi. Next. Yang kelima adalah membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil satu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri secara geologi maupun geokimia. Di sini saya membandingkan hasil pengolahan data saya dengan kandungan unsur geokimia PB Sumatera oleh Suprapto.J.S 2008. Kemudian yang keenam adalah pengolahan daya menggunakan grafik probabilitas. Nah, pada grafik ini digunakan sebagai menguji apakah data yang kita ikuti ini mengikuti sebaran normal atau tidak. Apabila data berasal dari satu populasi yang homogen dan terdistribusi secara normal, maka titik-titik pada grafik akan membentuk garis secara diagonal. Namun bisa kita lihat pada grafik ini terlihat bahwa titik tidak membentuk garis lurus. Terdapat kelengkungan yang bisa kita lihat lumayan jelas, terutama pada bagian ujung kanan atas. Nah, kelengkungan ini yang bisa kita indikasikan sebagai anomali yang tidak berasal dari populasi yang sama. Dengan demikian, anomali statistik merupakan kelompok yang terpisah dan memiliki karakteristik geokimia yang berbeda. Bisa di next. Nah, kita masuk ke data sampel geokimia. Nah, di sini saya memiliki total data 1.487 dengan nilai kadar tertinggi di angka 122,8 ppm dan nilai kadar terendah di angka 1,9 ppm. Titik sampel geokimia tanah ini tersebar di daerah Sumatera Barat dan data sampel ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis sebaran unsur PB
dalam mengetahui pola dan juga indikasi adanya anomali geokimia di wilayah tersebut. Bisa di next. Nah, kita masuk ke pembagian kelas unsur PB. Dalam pembagian kelas unsur PB ini menggunakan metode persentil yang dibagi sebagai berikut. Dalam kelas 1, dengan nilai 2,5% dari jumlah data, kadar PW di angka 44,5 sampai 122,8 ppm yang ditarik sebagai anomali sangat kuat. Kemudian di kelas kedua, dengan angka 5% dari jumlah data dengan kadar PB di angka 33,3 sampai 44,4 ppm yang ditarik sebagai anomali kuat. Kemudian di kelas 3, dengan nilai 7,5% dari jumlah data dengan kadar PB 25,8 sampai 33,1 ppm. Kemudian di kelas 4 dengan nilai 10% dari jumlah data, kadar PB di angka 21,8 sampai 25,7 ppm. Kemudian di kelas 5 dengan nilai 15% dari jumlah data dengan kadar PB 18,2 sampai 21,7 ppm. Kemudian di kelas 6 dengan nilai 25% dari jumlah data dengan kadar PB di angka 13,9 sampai 18,1 ppm. Kemudian kelas terakhir yaitu kelas 7 dengan nilai 35% dari jumlah data dengan kadar PB 1,9 sampai 13,8 ppm. Bisa dilanjut. Nah, berikut adalah peta sebaran unsur PB yang telah saya buat. Nah, di sini untuk anomali sangat kuat, saya memberikan warna yang berwarna merah. Kemudian untuk anomali kuat, bisa dilihat untuk di warna yang berwarna pink. Bisa di next. Nah, ini adalah merupakan hasil dari grafik dan juga histogram dari unsur PB. Nah, dari ketiga grafik tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa anomali timbal itu bersifat lokal, terpisah secara statistik dari populasi umum, dan hanya muncul pada sejumlah kecil sampel. Nah, keberadaan anomali ini meskipun sedikit sangat signifikan dan bisa menjadi target prioritas dalam eksplorasi lanjutan. Bisa di next. Nah, berikut adalah daerah target. Di sini saya memplot sekitar ada daerah target, yaitu ada 11 daerah target yang akan dijelaskan secara rinci di slide selanjutnya. Bisa di next. Nah, kita masuk ke daerah target yang pertama. Daerah target yang pertama ini berada di Kabupaten Sijunjung dan dinominasi dengan litologi granit serta formasi kuantan. Dalam struktur geologinya ini berupa lipatan dan juga sesar lokal yang dipengaruhi oleh sesar besar dari Sumatera. Zona anomali sangat kuat yang berwarna merah itu berkembang di Desa Muarosi Lokek dan juga Desa Sumpur Kudus, sedangkan zona anomali kuat yang berwarna pink tersebar di Desa Muarosi Junjung, Desa Pematang Panjang, Desa Paruh, Desa Sijunjung, Desa Solok Ampa, Desa Kandang Baru, Desa Durian Gadang, Desa Mengganti, Desa Sisawah, Desa Tamparungo, Desa Tanjung Bonali Aur, Desa Tigo Jangko, Desa Talauk, dan Desa Muaro. Bisa di next. Untuk daerah target kedua itu masih berada di daerah Kabupaten Sijunjung dengan litologi yang didominasi dengan formasi kuantan. Nah, struktur geologi berupa perlipatan dan juga sesar lokal dipengaruhi oleh sesar besar Sumatera. Zona sangat kuat yang berwarna merah itu berkembang di Desa Paru dan juga Desa Sungai Batuang. Sedangkan zona anomali kuat yang berwarna pink itu tersebar di Desa Tembilun, Desa Tambalun Gedang, Desa Solek Ambah, Desa Paraek, Desa Aneka, dan Desa Tarata Baru. Bisa di next. Untuk daerah target ketiga,
berada di Kecamatan Tanjung Gadang dengan litologi, granit, filit, dan juga serpih. Untuk struktur geologi dipengaruhi oleh sesar besar Sumatera yang membentuk sesar lokal dan perlipatan. Kemudian zona anomali sangat kuat yang berwarna merah berkembang di Desa Sibakur, Desa Pulasan, dan juga Desa Langki. Sedangkan zona anomali kuat yang berwarna pink itu tersebar di Desa Maloro, Desa Siaul, Desa Tanjung Lolo, Desa Lubuk Karak, Desa Lubuk, Desa Lubuk Lora, Desa Timbulun, Desa Taratak Baru, dan Desa Tanjung Gadang. Bisa di next. Kemudian masuk ke daerah target keempat. Daerah target keempat berada di Kecamatan Kota 11 Tarusan, Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan litologi berupa batuan gunung api oligomiosen, struktur geologi juga berupa rekahan dan sesar berperan sebagai jalur fluida hidrotermal pembawa mineralisasi. Zona anomali sangat kuat yang berwarna merah berkembang di Desa Duku dan Desa Barung-Barung Balantai Selatan. Bisa di next. Kemudian masuk ke daerah target kelima. Daerah target kelima ini berada di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dengan litologi berupa lahar, kemudian ada konglomerat, dan ada endapan koluvium, hasil aktivitas vulkanik dari Gunung Talang. Untuk zona anomalinya sendiri yang sangat kuat atau yang berwarna merah itu berkembang di Desa Batang Barus dan juga Desa Kotogai Guguak. Bisa di next. Masuk ke daerah target ke-6. Daerah target ke-6 berada di Kabupaten Solok dengan litologi andesit Gunung Talang yang tersusun atas breksi vulkanik, lava, lapili, dan tuf. Zona anomali berkembang di Desa Salayo Tanang, Bukik Silek, dan juga Desa Kampuang Batu Dalam, dan sebagian di Desa Batu Bajanjang. Bisa di next. Untuk daerah target ke-7 berada di Desa Ayen Dingin, Kabupaten Solok. Litologinya berupa batuan gunung api asam berupa lava, ada ignimbrite, tuf, dan juga obsidian. Zona anomali sangat kuat yang berwarna merah itu dominan berkembang di Desa Aye Dingin. Next. Untuk daerah target ke-8 berada di Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto. Nah, litologinya berupa formasi silungkang yang tersusun atas andesit, tuf, serpih, dan juga intrusi granit. Zona anomali sangat kuat itu berkembang di Kelurahan Ratak Banca dan juga Kelurahan Silungkang Tigo. Bisa di next. Daerah target 9 berada di Kabupaten 50 Kota, dengan litologi andesit hingga basal, serta batuan sedimen dan metamorf seperti filit dan juga kuarsit. Struktur geologi di daerah ini turut mempengaruhi penyebaran anomali PB. Nah, zona anomali berkembang di Desa Talang Maur, Desa Simpang Kapuak, dan sebagian di Desa Harau. Bisa di next. Untuk daerah target yang ke-10 itu berada di Desa Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Litologinya berupa anggota bawah formasi ombilin. Pada daerah ini tidak ditemukan adanya pengaruh dari struktur yang berkembang secara jelas sehingga anomali lebih dipengaruhi karakteristik batuan dan juga kondisi dari lingkungan. Nah, zona anomali ini yang paling berkembang di Desa Lima Kaum. Bisa di next. Nah, untuk daerah target yang ke-11 itu berada di Desa Kubang di Kabupaten 50 Kota. Nah, litologinya ini berupa anggota bawah formasi ombilin. Pada daerah ini tidak terlihat pengaruh dari struktur geologi yang signifikan. Nah, zona anomali yang sangat kuat ini dominan berkembang di Desa Kubang. Bisa di next. Nah, untuk data yang selanjutnya ini
merupakan hasil dari pencocokan dengan data dari Georima dan juga dari OneMap. Nah, di sini menunjukkan bahwa daerah target tersebut itu belum tercatat memiliki indikasi PB maupun IUP yang aktif. Nah, hal ini menunjukkan potensi daerah tersebut sebagai prospek eksplorasi baru, khususnya untuk di unsur timbal atau PB sendiri. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama adalah data geokimia tanah unsur PB di Sumatera Barat terdiri dari 1.487 sampel dengan kadar PB berkisar antara 1,9 sampai 122,8 ppm. Kemudian yang kedua, penentuan nilai ambang menggunakan metode RAS-DKK 1979 dan pembagian kelas persentil menghasilkan berhasil mengelompokkan zona normal hingga zona anomali PB. Kemudian yang ketiga, hasil analisis menunjukkan terdapat 11 target yang memiliki anomali PB kuat hingga sangat kuat di daerah Sumatera Barat. Yang terakhir, daerah dengan anomali sangat kuat memiliki potensi prospek mineralisasi sehingga perlu dilakukan eksplorasi lanjutan secara lebih detail. Bisa di next. Ini merupakan tinjauan pustaka dalam pengolahan data yang saya buat. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya pembahasan unsur ZN akan disampaikan oleh Saudara Tegar. Untuk Saudara Tegar, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis sebaran unsur ZN sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Geokimia tanah merupakan salah satu teknik eksplorasi yang dimanfaatkan untuk mengetahui persebaran unsur-unsur mineral dalam suatu daerah. Unsur Zn merupakan salah satu unsur logam yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Unsur Zn juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan umumnya berasosiasi dengan sistem mineralisasi. Pem- Pemetaan persebaran unsur Zn menjadi hal utama dalam survei geokimia guna mendeteksi zona mineralisasi. Sumatera Barat memiliki kondisi geologi yang rumit serta potensi mineral logam yang cukup besar. Analisis sebaran Zn diperlukan untuk mengidentifikasi zona anomali geokimia dan area prospek mineralisasi. Hasil pemetaan geokimia tanah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta ketepatan fokus kegiatan eksplorasi mineral. Lanjut, lanjut. Yang pertama, metode pertama untuk unsur Zn berdasarkan data yang tercantum pada gambar, nilai Zn di kerak bumi berkisar 70 ppm, di batuan ultrabasah 50 ppm, di batuan basah 105 ppm, di batuan intermediate 130 ppm, dan di batuan asam 60 ppm, batuan slate atau shell 95 ppm, batuan karbonat 20 ppm, batuan pasir 15 ppm. Lanjut. Untuk metode kedua dilakukan dengan melihat nilai pada bagian atas distribusi data ZN. Terdapat beberapa sampel dengan kadar yang lebih jauh yang kadar jauh lebih tinggi dibandingkan populasi normal. Nilai-nilai ekstrim ini dapat dikategorikan sebagai outliner karena memiliki perbedaan signifikan dengan sebagian besar data lainnya. Lanjut. Metode ketiga itu metode statistik menunjukkan nilai anomali kuat sebesar 215 ppm dan anomali sangat kuat
sebesar 276 ppm. Nilai yang melebihi batas tersebut dianggap telah mengalami pengayaan unsur Zn secara signifikan dan dapat dikategorikan sebagai zona anomali. Lanjut. Metode keempat dengan melakukan pengenalan kelompok yang berasosiasi dengan mineralisasi. Lanjut. Nah, metode kelima, perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan kadar unsur Zn. Hal ini memperkuat interpretasi adanya sebaran unsur Zn di Sumatera Barat. Lanjut. Metode keenam, metode grafik probabilitas menunjukkan adanya penyimpangan pada bagian nilai tinggi yang menandakan keberadaan populasi anomali. Hal ini membantu menentukan batas anomali secara lebih objektif. Lanjut. Data sampel geokimia tanah. Total data yang diperoleh sebanyak 148,7 sampel dan menunjukkan kadar Zn tertinggi sebesar 830,1 ppm dan yang paling terendah itu 5,1 ppm. Lanjut. Pembagian unsur Zn, pembagian kelas kadar unsur Zn dilakukan menggunakan metode persentil untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai kadarnya. Yang dibagi menjadi 7 kelas. Yang kelas 1 itu 237,7 sampai 830,1 ppm, anomali sangat kuat. Kelas 2 173,5 sampai 235,3 ppm, anomali kuat. Kelas 3 143,4%, 143,4 ppm hingga 173,4 ppm. Kelas 4 116,2 ppm hingga 143,1 ppm. Kelas 5 91,8 hingga 116,1 ppm. Kelas 6 61,2 hingga 91,6 ppm. Kelas 7 5,1 ppm sampai 61,1 ppm. Lanjut. Berdasarkan peta sebaran unsur Zn, terlihat bahwa anomali tidak tersebar merata, tapi cenderung terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu. Warna merah menunjukkan kadar Zn anomali yang kuat, sangat kuat, dan warna pink menunjukkan kadar anomali kuat. Dengan demikian, zona berwarna merah dan warna pink menjadi daerah yang paling prospektif untuk mineralisasi Zn. Lanjut. Di sini ada peta daerah target, total daerah target ada 7. Lanjut. Untuk titik target pertama, terdapat zona mineralisasi, zona anomali kadar tertinggi dengan kadar Zn 329,8 hingga 805,9 ppm berada di daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Ketika dilihat dengan peta geologi regional, terdapat formasi dasit Gunung Malintang dengan litologi breksi andesit hingga basalt, konglomerat, endapan lahar dan lava, dan pecahan lava rongga, dan formasi tuff dengan litologi batu apung di dalam matriks kaca kelaran. Lanjut. Titik target kedua, terdapat zona anomali paling tinggi dengan kadar Zn 830,1 ppm di daerah Kota Payakumbuh. Titik target ini didominasi dengan formasi aluvial sungai dengan litologi lempung, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan beku, kuarsit.
Dan juga formasi tuf batu apung dengan litologi batu apung di dalam matriks kaca keleran. Lanjut. Titik target 3 terdapat zona anomali tertinggi di daerah atas dengan kadar Zn 272,2 ppm dan yang di tengah nilai kadarnya 541,3 ppm di daerah kabupaten 50 kota dan kabupaten tanah datar. Ketika dilihat dari peta geologi regional, dapat dijumpai formasi Fesit, Gunung Malintang, formasi Dasit Gunung Melintang dengan litologi breksi, Andesit sampai basalt, kolomerat, pecahan lava berongga, endapan lahar dan lava, dan juga formasi Kuantan dengan litologi Filit, Serpi, Batu Lana, Batu Gamping, Rijang, aliran lava dan kuarsit. Lanjut. Titik target 5, titik target 4 terdapat zona anomali tertinggi dengan kadar Zn 277,5 ppm di daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota. Pada titik target ini terdapat formasi dasit Gunung Malintang dengan litologi breksi andesit sampai basalt, kolomerat, endapan lahar dan lava, dan tuf batu apung. Formasi Brani dengan litologi konglomerat dengan sisipan batu pasir. Formasi Kuantan dengan litologi serpi, filit, kuarsit, batu lanau, dan batu gamping. Terdapat juga struktur geologi seperti sesar normal di area zona anomali ini. Lanjut. Titik target 5 terdapat zona anomali tinggi dengan kadar Zn 510,3 ppm di daerah Kabupaten Solok. Di titik ini pada peta geologi regional terdapat formasi aluvial sungai dengan litologi lempung, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan beku. Formasi andesit Gunung Merapi dengan litologi breksi andesit sampai basalt, bongkahan lava, lapili, tuf, dan konglomerat dengan endapan lahar, dan formasi bahan vulkanik yang tak dipisahkan, tak dipisah dengan litologi lahar, konglomerat, dan endapan kolovium lainnya. Di daerah ini terdapat banyak struktur sesar normal yang didukung pengayaan kadar Zn di daerah ini. Lanjut. Titik target 6 terdapat zona anomali tinggi dengan kadar Zn 280 ppm di daerah kota Solok. Terdapat formasi vulkanik yang tak dipisah dengan litologi lahar, konglomerat, dan endapan kolovium. Di daerah ini juga terdapat struktur geologi yang kompleks seperti sesar yang mendukung pengayaan kadar Zn tersebut. Lanjut. Titik titik target 7 terdapat zona anomali tinggi dengan kadar Zn 272,1 ppm hingga 310 ppm dan 327,4 ppm di daerah Solok. Formasi Gunung Talang dengan litologi breksi, endapan lahar, aliran lava, tuf bersusun basal dan andesit. Formasi kipas aluvium dengan litologi rombakan andesit dari gunung api. Formasi vulkanik dengan litologi lahar, konglomerat, dan endapan kolivium lainnya. Lanjut. Ini referensi dari Kementerian SDM di sumber Geominerba One Map. Tidak terdapat IOP tambang ZN. Lanjut. Kesimpulannya, data geokimia tanah unsur ZN di Sumatera Barat terdiri dari 1.487 sampel dengan kadar berkisaran antara 5,1 hingga 830,1 ppm
penentuan nilai ambang menggunakan metode Ross-DKK tahun 1979 dan pembagian kelas persentil berhasil mengelompokkan zona normal hingga zona anomali ZN. Hasil analisis menunjukkan terdapat 7 daerah target yang memiliki anomali kuat hingga sangat kuat di daerah Sumatera Barat. Karena tidak dapat tiup di daerah anomali tersebut, dapat ditindaklanjuti dengan eksplorasi lanjutan secara lebih detail. Lanjut. Sekian sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan unsur BA akan disampaikan oleh Saudari Nur Fauziah. Untuk Saudari Nur Fauziah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan sebaran unsur BA sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Untuk latar belakang, unsur barium merupakan salah satu unsur geokimia yang keberadaannya dipengaruhi oleh kondisi geologi dan proses mineralisasi sehingga penyebarannya pada tanah tidak merata. Dalam kegiatan eksplorasi mineral, metode geokimia tanah digunakan untuk mengetahui distribusi unsur serta mengidentifikasi zona anomali yang berpotensi memiliki kandungan mineral tertentu. Sumatera Barat memiliki kondisi geologi yang kompleks akibat aktivitas tektonik dan vulkanisme sehingga memungkinkan terbentuknya variasi kandungan unsur geokimia pada tanah. Oleh karena itu, analisis dan pembuatan peta sebaran unsur barium atau BA diperlukan untuk membantu interpretasi kondisi geologi dan menentukan daerah yang berpotensi sebagai target eksplorasi mineral. Next. Baik, untuk pertama, metode penentuan besar nilai ambang menggunakan metode ROS-DKK 1979. Jadi untuk barium sendiri itu relatif proportionnya itu di angka 340 ppm. Next. Dan di sini ada grafik unsurnya untuk menentukan nilai ambang dengan mengambil sejumlah data pada bagian ekor atas distribusi populasi dengan syarat data telah mengikuti distribusi normal atau log normal. Next. Dan menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau ditambah kali 3 nilai simpangan baku. Next. Yang keempat ini, BA merupakan unsur barium yang dapat digunakan sebagai pathfinder elements karena sering berasosiasi dengan proses mineralisasi tertentu. Kehadirannya dapat membantu mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengandung endapan biji. Next. Di sini melakukan perbandingan hasil analisis dengan penelitian sebelumnya pada wilayah yang diteliti. Ini ada peta geokimia sebaran unsur BA Solok daerah Sumatera Barat dari Hairunisa tahun 2023. Next. Dan yang terakhir pengolahan data menggunakan grafik probabilitas. Next. Data sampel ini diambil melalui hasil uji laboratorium sampel geokimia tanah untuk mengetahui kadar unsur BA. Total datanya ada 1.487 data dan kadar BA tertinggi di 1.266 ppm dan kadar BA terendahnya 27 ppm. Next. Pembagian kadar kelas unsur BA. Metode pembagian kelas kadar menggunakan metode persentil sebagai berikut. Untuk kelas pertama, itu 2,5% dari jumlah data. Di range 731 hingga 1266 ppm, terdapat 37 data termasuk ke dalam anomali sangat kuat. Di kelas 2, 5% dari jumlah data di range-nya 575 hingga 730 ppm, terdapat 74 data termasuk ke anomali kuat. Dan di kelas 3, 7,5% dari jumlah data
Di range 471 hingga 574 ppm terdapat 112 data. Di kelas 4, 10% dari jumlah data di range 405 hingga 469 ppm terdapat 147 data. Di kelas 5, 15% dari jumlah data di range 348 hingga 404 ppm terdapat 222 data. Di kelas 6, 25% dari jumlah data di range 271 hingga 347 ppm terdapat 371 data. Dan yang terakhir di kelas 7, 35% dari jumlah data di range 27 hingga 279 ppm terdapat 524 data. Next. Slide ini menampilkan peta sebaran kadar unsur Ba yang diperoleh dari hasil pengolahan seluruh data geokimia tanah. Dari peta terlihat bahwa unsur Ba tidak tersebar secara merata, melainkan membentuk beberapa zona dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Next. Untuk grafik, pertama ada grafik unsur. Pada grafik unsur Ba, sumbu X menunjukkan kadar Ba dalam satuan ppm, sedangkan sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Dari grafik dapat terlihat bahwa sebagian besar sampel memiliki kadar Ba yang rendah hingga sedang. Sementara itu, data dengan kadar yang lebih tinggi jumlahnya relatif lebih sedikit. Nilai kadar tertinggi mencapai 1266 ppm sehingga nilai tersebut dapat menjadi indikasi adanya anomali geokimia yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada grafik probabilitas. Selanjutnya adalah yang digunakan untuk membedakan antara data background dan data anomali. Pada grafik ini, perubahan arah atau belokan garis dapat menunjukkan batas antara populasi data normal dan populasi anomali. Data yang berada jauh dari kelompok normal mengindikasikan adanya pengayaan unsur Ba yang kemungkinan berkaitan dengan proses mineralisasi. Dan yang terakhir ada grafik histogram. Histogram digunakan untuk melihat pola distribusi kadar Ba pada seluruh data sampel. Dari histogram terlihat bahwa sebagian besar data masih berada pada rentang kadar rendah, sehingga kadar rendah hingga sedang. Sedangkan data dengan kadar yang sangat tinggi jumlahnya relatif sedikit dan dapat dianggap sebagai indikasi anomali. Next. Di sini ada daerah target. Untuk daerah targetnya sendiri terbagi menjadi 9 daerah target. Next. Untuk area 1, area target 1 berada di Kabupaten 50 Kota, lebih tepatnya di daerah Ampalu dan Halaban. Kemudian ada di Kabupaten Tanah Datar yang meliputi Tanjung Bonai, Lubuak Jantan, dan Tigo Jangko. Selain itu juga mencakup wilayah Kabupaten Sejunjung seperti Unggan, Sepakat Selantai, Sumpur Kudus, Tamparugo, dan sebagian Tanjung Bonai, serta Kabupaten Kampar di daerah Pangkalan Kapas. Anomali tinggi pada area ini dikontrol oleh keberadaan anggota Philip dan serpih formasi Kuantan sebagai batuan gamping. Proses mineralisasi pada area ini diduga dipengaruhi oleh aktivitas hidrotermal yang berasal dari intrusi granit di sekitarnya. Next. Untuk area target 2 berada di Kabupaten Solok yang meliputi Pianggu, Indu 2, Guguak Sarai, Koto Laweh, Kuncia, Sungai Jambua, Taruang-Taruang, Siaro Aro, Sauk Laweh, dan Pinang Juang. Selain itu, area ini juga mencakup Laing di Kota Solok serta Taratak Bancah, Silungkang Oso, dan Lumindai di Sawah Lunto. Area ini memiliki karakteristik sistem mineralisasi hidrotermal yang berkaitan dengan intrusi granodiorit. Keberadaan tambang emas di sekitar wilayah tersebut menjadi bukti bahwa area ini merupakan jalur mineralisasi yang aktif. Oleh karena itu, anomali Ba yang ditemukan kemungkinan terbentuk sebagai bagian dari sistem pembawa emas. Next. Untuk area target 3 berada di Kabupaten Sijunjung, yaitu lebih tepatnya di Tanjung Bonai Awur dan sebagian wilayah Tamparungo. Anomali tinggi pada area ini diduga dipengaruhi oleh zona kontak antara intrusi granit dengan batuan sedimen, khususnya batu gamping.
Zona kontak seperti ini sering menjadi lokasi terjadinya alterasi dan pembentukan mineralisasi tipe skarn yang dapat mengandung berbagai unsur logam maupun non-logam. Next. Selanjutnya ada area target 4 dan 5. Area target 4 berada di Kabupaten Sijunjung yang meliputi Sibakur, Pulasan, dan Tanjung Lolo. Dan area target 5 berada di Kabupaten Sijunjung yang meliputi Sulungo, Bulu Kasok, dan bagian barat Pulasan. Kedua area ini memiliki kondisi geologi yang hampir sama karena dikontrol oleh kontak antara intrusi granit dan batuan sedimen formasi kuantan. Area ini berpotensi mengandung bahan galian non-logam seperti batu gamping, serta berpotensi menjadi lokasi mineralisasi akibat aktivitas hidrotermal yang berkembang di sekitar zona kontak batuan tersebut. Next. Area target 6. Area target 6 ini berada di Kabupaten Sijunjung, lebih tepatnya di Solok Ambah dan Timbulun. Anomali pada area ini tuh berpusat langsung pada tubuh batuan granit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi mineralisasi, terutama pada zona kontak antara granit dan batuan sedimen formasi kuantan yang berada di sekitarnya. Interaksi antara magma dan batuan samping diduga menjadi faktor utama terbentuknya anomali pada area ini. Next. Area target 7 ini berada di Kabupaten Solok, lebih tepatnya di Sariak Alahan Tigo dan Aye Dingin. Secara geologi, area ini didominasi oleh formasi Siguntur dan formasi Barisan. Anomali yang ditemukan pada area ini didukung oleh keberadaan urat kuarsa pembawa emas dan adanya aktivitas pertambangan rakyat di sekitarnya. Oleh karena itu, tingginya kadar Ba pada area ini dapat menjadi indikator keberadaan sistem hidrotermal yang berasosiasi dengan mineral emas. Next. Area target 8 berada di Kabupaten 50 Kota, yaitu lebih tepatnya di daerah Piobang, Sungai Talang, dan Koto Baru, Simalanggang. Berbeda dengan area target lainnya, area ini didominasi dengan batuan vulkanik berupa tuf, batu apung, atau pumice-tuff. Hal ini menunjukkan bahwa anomali yang muncul kemungkinan lebih dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme dan proses pengendapan material piroklastik dibandingkan oleh aktivitas intrusi magma. Next. Untuk area target 9 berada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu di tepi Selo bagian timur dan Tanjung Barulag. Area ini merupakan zona kontak antara batuan granit dan batuan vulkanik berupa tuk basal. Anomali yang muncul menunjukkan adanya kemungkinan aktivitas hidrotermal di sepanjang batas kedua batuan tersebut, sehingga area ini dinilai cukup prospektif untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Next. Nah, ini peta sebaran komoditas barium dari Minerbawan Map SDM digunakan sebagai data validasi terhadap hasil interpretasi daerah target. Keberadaan sebaran dan keterdapatan Ba di sekitar wilayah penelitian menunjukkan bahwa daerah target yang dipilih memiliki kesesuaian dengan potensi Ba yang telah teridentifikasi secara regional oleh Kementerian SDM. Next. Peta sebaran unsur Ba. Jadi, untuk daerah kadar Ba tertinggi terdapat di daerah Solok bagian utara, Sawalunto bagian selatan, Sijunjung bagian selatan, Tanah Datar bagian timur dan selatan, dan yang terakhir ada di daerah 50 Kota bagian timur. Dan untuk kadar Ba yang paling rendahnya terkumpul di bagian Kabupaten Padang, Kota Solok, Payakumbuh. Konsentrasi rata-rata unsur barium di kerak bumi berkisar kurang lebih dari 425 ppm. Hasil analisis geokimia tanah menunjukkan nilai Ba tertinggi mencapai 731 hingga 1266 ppm. Nilai tersebut tergolong cukup tinggi dibanding rata-rata global, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai anomali positif dan memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut. Next. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan unsur MO akan disampaikan oleh Saudari Renisari. Untuk Saudari Renisari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Izinkan saya memaparkan hasil analisis sebaran unsur MO, sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi mineral yang cukup tinggi, salah satunya unsur molybdenum MO. Analisis geokimia tanah dilakukan untuk mengetahui pola sebaran unsur MO dan menentukan daerah yang memiliki nilai anomali tinggi. Penelitian ini menggunakan data sampel geokimia tanah sebanyak 1.487 data untuk mengetahui penyebaran kadar MO di Sumatera Barat. Unsur MO merupakan unsur logam yang sering berasosiasi dengan mineralisasi hidrotermal dan endapan biji logam, sehingga dapat menjadi indikator adanya proses mineralisasi. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu identifikasi daerah prospek mineralisasi dan mendukung kegiatan eksplorasi sumber daya mineral. Next. Selanjutnya, metode penentuan besar nilai ambang menurut Frost DKK 1979. Yang pertama itu membandingkan harga rata-rata dalam literatur. Bisa kita lihat pada tabel kadar rata-rata MO sekitar 1,5 ppm. Jika di atas rata-rata bisa dianggap sebagai anomali. Yang kedua, pada grafik unsur muncul titik outlier di bagian ujung ekor atas. Next. Yang ketiga, menghitung dengan rumus seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Total data saya yaitu 1.487. Rata-rata nilai unsur MO 0,97 ppm. Dengan simpang baku 0,59 ppm. Nilai batas anomali kuatnya 2,15 ppm dan nilai batas anomali sangat kuat 2,75 ppm. Data yang berada di atas anomali sangat kuat atau lebih dari 2,75 ppm bisa dianggap sebagai daerah prospek dan layak dijadikan target eksplorasi. Yang keempat itu mengenali kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi. Unsur MO di sini berasosiasi sebagai unsur target, tembaga porfiri, dan endapan sklar. Dan dilihat di pathfindernya, yaitu sebagai uranium berpasir dan uranium urat. Next. Yang kelima, saya membandingkan data yang saya buat dengan peta sebaran unsur regional MO di Sumatera yang dibuat oleh Bapak Supranto tahun 2008. Yang keenam, pengolahan grafik probabilitas digunakan untuk melihat pola distribusi di mana grafik bagian anomali tampak jelas sebagai titik yang menyimpang dari garis distribusi. Next. Selanjutnya, ini ada data sampel geokimia tanah. Data sampel ini diperoleh dari hasil analisis laboratorium terhadap sampel geokimia tanah, cell sampling, yang bertujuan untuk mengetahui kadar unsur dari MO. Dari 1.487 total data sampel geokimia tanah yang dikumpulkan. Hasil analisis menunjukkan kadar MO cukup bervariasi, mulai dari kadar yang tertinggi mencapai nilai 7,74 ppm hingga kadar terendah 0,17 ppm. Next. Selanjutnya, pembagian kelas kadar unsur MO menggunakan metode persentil untuk memudahkan interpretasi. Dengan kelas 1 yang mencakup 2,5% data tertinggi memiliki kadar antara 2,33 hingga 7,74 ppm. Ini adalah kelompok dengan nilai anomali yang sangat kuat. Kelas 2 mencakup 5% data dengan kadar
1,84 hingga 2,27 ppm. Ini termasuk anomali kuat. Kelas ketiga mencakup 7,5% data dengan kadar 1,54 hingga 1,83 ppm. Ini termasuk anomali sedang. Kelas keempat mencakup 10% data dengan kadar 1,31 hingga 1,53 ppm. Kelas kelima mencakup 15% data dengan kadar 0,99 hingga 1,30 ppm. Kelas ke-6 mencakup 25% data dengan kadar 0,66 hingga 0,98 ppm. Dan yang terakhir, kelas 7 mencakup 35% data dengan kadar 0,17 hingga 0,65 ppm. Next. Selanjutnya, ini adalah peta sebaran unsur MO. Pada peta ini, kita dapat melihat sebaran unsur MO daerah Sumatera Barat. Warna pada peta menunjukkan perbedaan konsentrasi MO, mulai dari merah yang menunjukkan kadar tinggi, hingga warna biru gelap mewakili kadar rendah. Zona dengan warna merah menandakan zona yang berpotensi menjadi indikator adanya mineralisasi MO. Next. Yes. Berikut adalah hasil analisis statistik. Grafik unsur memperlihatkan sebaran kadar MO dari setiap sampel pada grafik. Ada beberapa titik yang berada jauh dari kumpulan utama, terletak pada bagian ekor sebelah atas, disebut sebagai outlier atau anomali. Selanjutnya, histogram menampilkan jumlah sampel dalam tiap rentan kadar dengan anomali muncul sebagai batang kecil di ujung sebagai distribusi. Batang tertinggi berada pada nilai MO yang terendah, sekitar 0,17 sampai 1,30 ppm. Frekuensi data semakin berkurang seiring meningkatnya kadar MO. Selanjutnya, grafik probabilitas menunjukkan apakah data mengikut pola distribusi tertentu dan pada grafik menyimpang tampak jelas sebagai titik yang tidak mengikuti garis distribusi pada bagian atas grafik. Next. Dan ini adalah daerah target saya itu ada 4. Saya pilih karena menunjukkan nilai kadar anomali yang tinggi. Next. Daerah target pertama berada di daerah Sibakur, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Lokasi ini tersusun dari batuan granit, mulai dari leukogranit hingga mojonit warsa. Kondisi geologis seperti ini sering berkaitan dengan potensi mineralisasi sehingga daerah ini memungkinkan untuk menjadi prioritas utama untuk dieksplorasi. Next. Daerah target kedua berada di Desa Simpang Tejenan 4, Desa Alahan Panjang, Desa Sungai Nanam, Desa Ai Batu Tumbua, Desa Barang Barus, dan Desa Kotolaweh. Secara geologi, daerah ini ditandai oleh keberadaan sesar mendatar dan sesar normal, serta batuan formasi barisan, batuan gunung api, anggota batuan batu sabak, andesit gunung talang, peleburan, dan material vulkanik Gunung Talang. Kombinasi struktur geologi dan batuan ini mendukung terbentuknya mineralisasi sehingga dipilih menjadi daerah target. Next. Daerah target ketiga berada di Desa Simpang Tejenan 4. Desa Kotorana, Desa Barung-Barung Balate Selatan, Desa Kutu Utara. Geologi daerah ini ditandai oleh keberadaan sesar mendatar dan kelurusan secara batuan granit yang berasosiasi dengan batuan gunung api asam yang tak terpisahkan. Next. Daerah target keempat berada di Desa Tapisolo, Desa Andale Baru, Buki, Desa Tapek Patah, dan Desa Tanjung Alam. Secara geologi, daerah ini ditandai oleh kelurusan struktur, serta keberadaan formasi Brani, desit Gunung Malintang, andesit Gunung Merapi, anggota Pilit, dan Serpih
formasi kuantan. Next. Selanjutnya, ini adalah dari OneMap. Target MO yang saya identifikasi memang berada di sekitar kawasan pertambangan, tapi lokasinya tidak masuk ke wilayah izin pertambangan. Jadi posisinya tetap di luar batas resmi izin, hanya berdekatan dengan perusahaan yang sudah memiliki izin IUP. Next. Berdasarkan analisis 1.487 data sampel geokimia tanah di Provinsi Sumatera Barat, unsur molibdenum MO memiliki kadar antara 0,17 sampai 7,74 ppm dengan rata-rata 0,97 ppm. Nilai anomali kuat ditentukan sebesar 2,15 ppm dan anomali sangat kuat sebesar 2,75 ppm, sehingga kadar di atas 2,75 ppm dianggap sebagai daerah prospek mineralisasi. Penentuan anomali dilakukan menggunakan metode ROS-DKK melalui analisis statistik, grafik unsur, histogram, grafik probabilitas, serta asosiasi unsur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur MO berasosiasi dengan mineralisasi tembaga porfiri dan endapan skarn. Peta sebaran unsur MO menunjukkan beberapa zona anomali tinggi yang ditandai dengan warna merah dan didukung oleh kondisi geologi seperti batuan granit, batuan vulkanik, serta struktur sesar. Next. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian sesi presentasi kelompok pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan dengan baik. Saya kembalikan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Bentar. Baik, terima kasih kepada moderator selaku yang telah membimbing jalannya acara sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi berupa foto bersama. Kepada operator dokumentasi, kami persilakan untuk menyiapkan pengambilan gambar. Kepada seluruh dosen, peserta pembimbing dan serta presentator dimohon untuk dapat menyalakan kamera dan memastikan posisi sudah rapi dengan tampilan seluruh layar peserta tertampil. Silakan bersiap, kami akan memberikan tanda sebelum pengambilan screenshot. Slide 1, 3, 2, 1. Selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Dan silakan kembali seperti semula. Hadirin yang berbahagia, telah selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Maka kegiatan presentasi hari ini, kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah, diri kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib dan lancar. Apabila selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak hidup.